Pemirsa, jangan terlalu bangga jika Anda diberi nomor handphone oleh seorang artis. Karena bisa jadi nomor tersebut memang dipersiapkan untuk dibagikan kepada siapa saja. Kebanyakan para artis ini masih mempunyai nomor handphone lain yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Satu untuk kerjaan ya, satu lagi untuk personal. Nomor yang satu itu juga untuk job-job juga udah menyebar gitu loh orang-orang udah. Selamat sore pemirsa, Anda kembali berjumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyimak berbagai informasi akurat dan aktual dari dunia selebriti. Sejumlah topik menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama sore ini. Penyanyi bersuara emas Rita Effendy jarang didampingi suaminya. Lalu muncul kabar pasangan ini sudah pisah rumah. Kepada Cek dan Dicek, keduanya menjelaskan tentang adanya komitmen masing-masing jalan sendiri dalam hal karir. Banyak selebriti dengan senang hati memberikan nomor handphonenya kepada teman, relasi, dan wartawan. Namun mereka tetap mempunyai nomor telepon rahasia untuk urusan-urusan pribadi. Belakangan terjadi gelombang gerakan guru menuntut perbaikan nasib. Cek dari Cek menjumpai sejumlah selebriti yang juga berprofesi sebagai guru. 28 April lalu, radio yang mengkhususkan diri untuk profesional muda yang doyan gaul ini membuat pesta ulang tahun dengan tema Ular Tangpat di Hard Rock Cafe. Dan topik lain yang tidak kalah menarik pemirsa adalah hubungan cinta antara artis Dina Lorenza dengan pembalap Heru Kusuma. Pemirsa, penyanyi Rita Effendy hampir tidak pernah terlihat tampil bersama sang suami Joe Michael di berbagai kesempatan. Hal ini tentu saja mengundang isu kalau ada kerenggangan dalam rumah tangga Rita. Tapi pada pesta ulang tahunnya Kamis minggu lalu, Rita tampil mesra bersama suaminya. Kepada Cek dan Dicek, Rita Effendy menjawab semua isu miring seputar perkawinan mereka. Pemirsa, belakangan ini beredar isu yang menyebutkan rumah tangga Rita Effendy dengan suaminya Joe Michael mengalami keretakan. Berita itu ditanggapi santai oleh yang bersangkutan. Ada beberapa tabloid ya yang mengatakan bahwa saya cerai lah apalah, tapi ya kami sih menanggapinya secara dewasa ya, bahwa itu hak orang untuk menilai seperti itu, yang mungkin karena mereka juga melihat saya jarang sekali berdua gitu. Untungnya suami saya juga nggak terpengaruh ya dengan berita-berita seperti itu, saya juga enggak, karena memang pada kenyataannya memang kami baik-baik saja, nggak ada apa-apa gitu loh. Adanya berita tentang retaknya rumah tangga mereka, antara lain mereka berdua sepertinya jalan sendiri-sendiri. Kami dunianya lain ya, jadi kami membiasakan diri untuk saling menghargai satu sama lain, privasi masing-masing dalam arti pekerjaannya dia yang banyak memakan waktu gitu, dan saya juga tidak menuntut harus ditemenin terus kemana-mana. Dia tuh memberikan kepercayaan penuh kepada saya supaya saya juga kerjanya nggak merasa, bukan bebas ya, cuman biar saya enjoy, nggak ngerasa aduh suami saya gimana ya nungguin, kan kalau ada suami kan begitu, kalau enggak kan bebas gitu, bebas dalam arti saya nggak beban gitu kerjanya. Saya benar-benar coba menjaga apa eh, profesi masing-masing sehingga jangan sampai nanti saya kalau terlibat jauh sama Rita ntar akhirnya coba untuk melarang atau bagaimana gitu loh. Sebenarnya bukannya tidak pernah Rita Effendy ingin sesekali mengajak suaminya dalam acara-acara selebriti. Kadang-kadang Pak ikut yuk gitu, tapi ya hanya sekedar ngajak aja karena saya udah tahu jawabannya bakal enggak gitu. Mungkin karena saya juga bukan public figure dan saya ngerasa asing aja buat saya dunia itu. Dia balas. Saat menjelang menikah dulu sebenarnya belum terbayangkan akan berhadapan dengan pola kehidupan suami istri seperti sekarang ini. Ketika itu Joy tidak menyangka istrinya akan mempunyai kesibukan yang padat. Dia pas ketemu saya nggak tahu bahwa saya ini penyanyi atau apa, dia nggak tahu. Jadi terjebak. Udah sebulan 2 bulan udah hampir serius banget ya baru tahu siapa saya gitu loh. Pemirsa, untunglah Joe Michael sang suami bukanlah tipe suami yang mudah cemburu. Waktu saya putuskan untuk nikah sama Rita saya udah percaya gitu ya. Jadi nggak ada tuh perasaan cemburu atau gimana ya, karena saya udah percaya banget sih sama dia. Mungkin malah saya takutnya dia cemburu sama saya. GR. Rumah tangga Rita Effendy dan Joe Michael terasa kurang lengkap, barangkali juga lantaran belum adanya anak di antara mereka. Saya sempat berpikir begitu karena saya perempuan ya, sempat aduh gimana ya kalau sampai nggak punya anak, gimana suami saya gitu, sempat kepikiran seperti itu, tapi justru suami saya ngasih semangat saya bahwa anak itu bukan satu-satunya untuk mempertahankan rumah tangga gitu. Yang penting Ritanya sendiri harus yakin dulu dengan apa yang saya rasakan, bahwa kehadiran seorang anak itu ya dibilang penting juga, dibilang
diharuskan ya nggak juga buat saya gitu. Jadi ya jangan terlalu dipikirkan. Pemirsa, mempunyai nomor dan pesawat handphone lebih dari satu sudah menjadi tren di kalangan selebriti. Dan uniknya, sekarang banyak selebriti yang mempunyai nomor rahasia yang hanya diketahui orang-orang istimewa mereka. Pemirsa, jangan terlalu bangga jika Anda diberi nomor handphone oleh seorang artis. Karena bisa jadi nomor tersebut memang dipersiapkan untuk dibagikan kepada siapa saja. Kebanyakan para artis ini masih mempunyai nomor handphone lain yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Satu untuk kerjaan ya, satu lagi untuk personal. Nomor yang satu itu juga untuk job-job juga udah menyebar gitu loh, orang-orang udah tahu. Nah, jadi ya di situ sebenarnya saya udah mulai pakai telepon 2, pakai 2 line. Akhirnya lama-lama kepikiran aja, wah yang ini buat pribadi banget. Nomor handphone khusus untuk pribadi itu maknanya bisa macam-macam. Maksudnya personal ya itu untuk nomor rahasia. Cuman saya dan pacar saya yang tahu. Terus kalau yang masalah kerjaan ada nomor satu lagi. Saya lagi males lagi nggak pengen diganggu atau gimana, yang satu saya matiin gitu. Yang satu aja, yang satu itu tuh khusus keluarga, terus teman terdekat. Pokoknya nggak bakalan bikin saya bad mood lah. Tentu ada alasannya bagi para artis ini untuk memiliki nomor yang sifatnya umum dan yang sifatnya rahasia. Itu khusus untuk udah kerjaan ya. Jadi kita nanti kalau ngomong masalah personal sama pacarku gitu, takutnya keganggu gitu loh. Maksudnya itu line itu ya buat saya dan pasangan saya. Saya mikir waduh males juga nih kalau telepon udah terlalu nyebar sampai semua orang udah tahu kayak gini nomornya. Sementara kalau saya ganti lagi nomor, saya tuh sayangin kalau kerjaan gitu loh. Untuk nomor handphone yang khusus dipergunakan berhubungan dengan pacar, siapa yang membelikan? Beli sendiri. Kebetulan ya udahlah satu line ini untuk kita berdua. Jadi ya udahlah saya pikir ya udah kenapa enggak. Saya beli sendiri. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, emang kenapa, namanya orang pacaran, kalau emang cowoknya sayang ya kenapa gitu. Nggak apa-apa, that's fine. Banyak artis bergonta-ganti pacar. Apakah jika putus nomor handphone khusus juga ikut berubah? Jangan sampai, tapi ya kalau misalnya itu ya buat kenangan aja kali ya. Aduh sampai begitu. Oh terus terang saya sekarang nggak ada deket sama siapa-siapa. Sebelum-sebelumnya iya ada, cuma sekarang udah nggak deket lagi. Maksudnya udah menjauh lagi. Cuman ya selama ini yang kemarin deket itu belum mengganggu saya, istilahnya ya kita masih deket, maksudnya masih berteman, dan saya nggak merasa terganggu, malah masih seneng gitu loh dia nelfon. Pemirsa, sejak dulu profesi guru memang tidak banyak dilirik orang. Pekerjaan ini sering terabaikan dan terlupakan. Tetapi belakangan ini beberapa artis beken justru menekuni bidang ini. Kita akan temui sejumlah selebriti yang menjadi guru. Pemirsa, di balik julukan mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, para guru memiliki citra kehidupan yang identik dengan kesederhanaan, keprihatinan, dan pengabdian. Tetapi para selebriti yang juga menyandang predikat sebagai guru ini tentu memiliki citra yang berbeda. Mereka tetap lekat dengan sosok selebriti yang glamor dan flamboyan. Pada dasarnya kalau kita memang dalam kondisi ngajar, sebagai pengajar ya tidak memposisikan diri sebagai public figure. Walaupun saya rasa sulitnya tuh bukan di saya ya, tapi sulitnya itu pada saat si murid itu harus pertama kali ketemu saya gitu loh, bagaimana terimanya. Dan itu sebenarnya saya rasakan yang paling susah pada saat saya pertama kali ngajar gitu loh. Jangan dicampur baurkan gitu dengan akhirnya si Dani Dahlan ini kok agak-agak dikenal gitu, dan dunianya adalah dunia fashion yang mungkin erat hubungannya dengan sesuatu yang lebih gemerlap gitu. Padahal saya pun sebagai pendidik di sekolah modeling
saya juga selalu coba untuk mengartikan bahwa glamor ya, dunia glamor, dunia gemerlap itu sebetulnya juga itu tidak benar gitu. Bagi para selebriti ini, pilihan untuk rangkap profesi sebagai guru tentu saja ada motivasinya. Saya sebenarnya tidak pernah punya cita-cita jadi pengajar. Jadi kebetulan kita dalam satu produksi yang pada saat itu orang-orang produksinya adalah pengajar-pengajar di IKJ.